Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan serta wawasan dan kesempatan belajar sampai saat ini. Yang kami hormati dosen pengampu bahasa Indonesia, Dr. Anes Azwar Khatib MSI, dan kawan-kawan jurnalistik 1A semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia, yang mana materi 1 akan disampaikan oleh Hilda Nuraini. Untuk Hilda Nuraini, boleh silakan. Baik, terima kasih kepada Mai Hendar. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia, yang mana yaitu sejarah awal bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa nasional Republik Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia termasuk bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Sebelumnya, bahasa Indonesia ini bernama bahasa Melayu, yang mana telah digunakan oleh para pedagang dan penduduk sebagai penghubung komunikasi antar sesama. Kemudian dilanjut, alasan bagaimana bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu telah digunakan berabad-abad di Nusantara. Kembali ke pengertian awal, bahasa Melayu ini digunakan oleh para pedagang sebagai bahasa komunikasi antar pedagang dari berbagai negara di Asia Tenggara, khususnya di pertemuan di Selat Malaka. Yang kedua, itu memiliki daerah persebaran yang paling luas di antara bahasa lain. Karena digunakan oleh pedagang, maka persebarannya sangatlah pesat dari berbagai negara dan daerah di Asia Tenggara ini. Kemudian yang ketiga, itu masih berakrabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa keseharian masyarakat di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian keempat, bersifat sederhana, memiliki kosakata yang mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan antara penutur. Kembali tadi, karena bahasa Melayu ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan mudah dipahami, jadi untuk meminimalisir terjadinya konflik antar daerah, maka bahasa Melayu ini jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dari Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, memiliki tata bahasa yang mudah dipahami. Selain kosakatanya bersifat sederhana, bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Kemudian untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Alia. Untuk Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilda. Dalam perkembangan sejarah, bahasa Indonesia memiliki 3 fase perkembangan, dimulai sejak tanggal 28 Oktober 1988 sampai dengan masa dibentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3 fase sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, diadakannya Kongres Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara merupakan fase terlama bahasa, diawali pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditandai adanya Kongres Nasional Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional, lalu sebagai bahasa resmi Republik Indonesia, serta bahasa Persatuan Indonesia.
Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Mai Hendar. Sebelumnya terima kasih kepada Alia atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Di Indonesia, terhadap sekitar 748 bahasa daerah yang digunakan penduduk daerah tersebut sebagai bahasa ibu. Ada kalanya, seseorang dari suatu daerah berkomunikasi dengan seseorang dari daerah lainnya. Akan merasa kebingungan sebab tidak mengerti apa yang diucapkan lawan bicaranya itu. Dan terkadang terjadi selisih paham antara keduanya. Penuturan bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampur adukan dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Penggunaan bahasa daerah memiliki pengaruh dan dampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Antara lain, bahasa Indonesia memiliki banyak kosakata. Sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia, sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku atau daerah, menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Selanjutnya, dampak negatif bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah. Dapat menimbulkan kesalahpahaman pada bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Juga terdapat beberapa kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tapi memiliki makna yang berbeda. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia sendiri tidak akan menggeser penggunaan bahasa daerah di Indonesia, dan bahasa daerah juga perlu dilestarikan agar budaya yang telah tercipta tidak hilang oleh zaman. Kita sebagai generasi bangsa harus turut serta melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sekarang sangat luas di kalangan perguruan-perguruan, media massa, surat menyurat resmi, sastra, perangkat lunak, maupun berbagai forum publik lainnya. Menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini mudah dalam penggunaannya dan juga memiliki tata bahasa yang relatif mudah. Dengan adanya bahasa Indonesia ini, diharapkan masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa adanya selisih paham. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada Saudari Dara. Terima kasih sebelumnya untuk Saudara Mai Hendar. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebelumnya, globalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi ke ruang lingkup dunia, di mana globalisasi diartikan sebagai fenomena integrasi internasional yang muncul karena pertukaran pandangan dunia. Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi. Yang pertama, sebagai pendukung untuk kepentingan pembangunan nasional dan wahana transformasi ilmu pengetahuan. Bahasa dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, sehingga sama pentingnya. Juga sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan di luar. Lalu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai akar dan produk budaya. Fungsi dan peran ganda ini memiliki hubungan dengan keterkaitan erat antara bahasa dengan pemikiran yang dibuat oleh manusia, sehingga manusia mudah memperoleh dan mengembangkan ilmu seperti menghimpun dan memanipulasi dengan cara mengingat, menganalisis, memahami, menalar, menilai, dan membayangkan. Next. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama, faktor interbahasa. Meliputi sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah bakukan. Seperti yang kita ketahui, telah disempurnakannya ejaan bahasa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan EYD. Penulisan bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin sudah digunakan secara internasional, di mana hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Pembakuan suatu bahasa tidak terlepas dari kasus di mana KBBI berperan penting dalam pembendaharaan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua, faktor ekstra bahasa. Karena jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar keempat di dunia, dan juga karena keanekaragaman budaya bahasa Indonesia yang memikat terus
mancanegara untuk belajar bahasa Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya dan kekayaan alam yang sangat memikat. Sikap penduduk yang ramah, luas, dan mudah menerima budaya luar menjadi faktor penunjang di mana para turis memiliki rasa ingin bisa mengerti dan menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa media massa elektronik luar mempunyai siaran rutin menggunakan bahasa Indonesia, seperti BBC, Radio Australia, Voice of America, dan lainnya. Hadirnya bahasa Indonesia di laman internet juga memperkuat statement bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Salah satu laman klub sepak bola ternama dunia pun sudah menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Dikutip dari video Nancy Judge, saat ulang tahun Indonesia yang ke-76, bahwa bahasa Indonesia dipelajari di berbagai negara, seperti di Korea Selatan di Hankook University, di Australia di University of Southern Queensland, dan sekolah-sekolah lainnya. Di Kanada menjadi program ekstrakurikuler di kota Ottawa. Di Vietnam National University, serta bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di sana. Lalu dikutip dari Jerome Pauline, bahwasanya para Waseda Boys, teman-teman Jerome Pauline di Waseda University, mengambil mata kuliah bahasa Indonesia. Sebagai pengguna bahasa Indonesia dan generasi penerus Indonesia, telah sepatutnya kita bangga menjadi bagian dari Indonesia dengan akan diangkatnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 1 tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bila ada kesalahan atau kurangan, sekiranya mohon dimaklumi. Dan bila ada pertanyaan, boleh diajukan, dan kami akan pilih beberapa pertanyaan yang akan kami jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.